Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali di pertemuan video kali ini. Saya akan membahas kelanjutan dari materi 2.1 yang sebelumnya kita bahas tentang persiapan wilayah. Maka kita akan berlanjut ke materi yang kedua, yaitu materi 2.2 tentang rekrutmen anggota. Jadi harapannya nanti para peserta ataupun dari teman-teman yang akan nanti melakukan ataupun membentuk program Miska nanti bisa hafal ya, ataupun juga cukup paham tentang pola rekrutmen anggota untuk secara umum ya. Tahapan rekrutmen anggota kita bagi menjadi 9 tahapannya dari awal, yaitu yang pertama yaitu cari kontak person, yang kedua adalah sosialisasi, yang ketiga adalah pengisian formulir pendaftaran anggota baru, yang keempat adalah survei dan wawancara calon anggota atau mungkin kita bisa sebut juga uji kelayakan. Yang kelima yaitu komite, yang keempat adalah latihan wajib majelis atau LWM, atau mungkin di bahasa yang lain mungkin kita bisa sebut juga sebagai pembekalan program. Yang selanjutnya yaitu submit data keanggotaan. Yang keenam adalah pembayaran simpanan pokok dan wajib. Ketika mungkin ini opsional ya, ketika nanti misalkan teman-teman apakah akan dipakai istilah simpanan wajib, pokok dan wajib, maka nanti silakan. Atau dan juga yang ketujuh itu di pelayanan sebagai muara akhir ya, muara akhir uh, rekrutmen dari anggota. Tahapan yang pertama yaitu cari kontak person. Cari kontak person ini ada 4 tahapan. Yang pertama A yaitu kepala program Miska dan timnya melakukan kunjungan ke masyarakat atau tokoh di titik-titik yang direkomendasikan oleh tim pendalaman wilayah. Jadi penumbuhan ini menjadi tugas melekat ke siapa? Ke kepala program. Jadi kepala program boleh nih datang ke tokoh masyarakat, ke kantor desa, atau bahkan nongkrong di warung kopi, ataupun ngedatangin misalkan ibu-ibu yang lagi ngerumpi, misalkan ya nanti tanya-tanya informasi dan sebagainya. Ya, lalu ketika sudah dirasa ini ketika misalkan kita ngobrol ternyata baru dapat nih misalkan ini kayaknya bisa nih layak dijadikan kontak person, maka ini nih, petugas menerangkan sekilas tentang tujuan dan misi layanan program yang akan digelar. Nah, jadi ketika kita sudah misalkan kita lagi ngobrol misalkan Bu di sini mata pencahariannya apa, ini masyarakatnya pada pekerjaannya apa, kalau di sini misalkan sudah ada pelayanan keuangan atau belum dan sebagainya sebagainya, ini silahkan nanti ditanyakan. Ketika memang dirasa masyarakat ini bisa kita jadikan kontak person, itu walaupun memang ini jam terbang juga ya berpengaruh karena biasanya mengandalkan feeling ya. Tapi boleh misalkan tidak jadi masalah, misalkan ini saya nggak dapat nih, tapi saya ingin langsung aja langsung menerangkan tujuan. Nah, itu boleh nih. Jadi boleh petugas menerangkan sekilas tentang tujuan dan misi layanan tersebut. Misalkan, oh iya Bapak, saya ke sini untuk silaturahim. Tadi dari informasi yang Bapak sampaikan, sepertinya cocok dengan tujuan program yang akan kami coba tawarkan di wilayah Bapak. Misalkan, kami punya program gini 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 untuk tujuan dan juga nanti apa bentuk layanannya, lalu manfaat yang bisa didapat dan sebagainya. Silahkan coba boleh ditawarkan. Nah, ketika dirasa masyarakat ataupun tokoh ini tertarik dengan layanan yang kita berikan, yang kita tawarkan, maka minta untuk nomor kontak. Jadi minta untuk nomor kontak, misalkan Bapak, Ibu, kalau boleh nanti saya minta nomor kontaknya. Dan kalau memang Bapak Ibu tertarik, boleh misalkan nanti coba kita jadwalkan sosialisasi, gitu ya. Boleh mungkin Bapak Ibu bisa mengajak masyarakat beberapa orang, 2, 3, 4 atau mungkin 10 orang yang dirasa mungkin cocok untuk ikut program ini. Selanjutnya nanti kita coba lakukan proses sosialisasi. Nah, nanti ketika sudah dapat nomor kontaknya dan kita juga sudah menyampaikan bahwa
kita minta untuk si kontak person ini juga untuk kita tindak lanjuti untuk melakukan sosialisasi dengan menyiapkan, menjadwalkan anggota masyarakatnya ataupun teman-temannya untuk nanti ada jadwal sosialisasi, maka petugas harus meresponnya secara cepat. Ya, jadi nanti kontak person ini ya dilakukan paling lambat 10 hari setelah pendalaman wilayah. Jadi jangan lama-lama juga. Misalkan ketika setelah lakukan pendalaman, jangan lama-lama di tidak mencari kontak, lalu langsung harus segera mencari kontak. Gitu ya. Setelah mendapatkan kontak, nanti masukkan tuh kontak person ini ke dalam buku kita. Kalau saya sih nyebutnya daftar kontak person. Nanti dicatat tuh namanya siapa, orang jabatan ataupun posisinya di masyarakat sebagai apa, lalu wilayah-wilayah mana dan nomor kontaknya seperti apa. Yang kedua adalah tahapan sosialisasi. Jadi, Kepala Program Miskat melakukan sosialisasi layanan program sesuai dengan jadwal dan tempat yang sudah dikomunikasikan dengan kontak person. Misalkan tadi kontak person sudah ada feedback, misalkan, Mas, ini sudah ada sekian orang, misalkan 10 orang yang sepertinya tertarik dengan program. Kita coba jadwalkan misalkan hari Senin jam 10 misalkan untuk sosialisasi. Ya udah kita datang ke tempat sosialisasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kita sampaikan sosialisasinya, programnya seperti apa, gitu, materi. Jadi nanti materi sosialisasi disampaikan. Ketika di akhir sosialisasi, petugas membagikan formulir pendaftaran anggota baru kepada peserta yang hadir. Jadi boleh tuh misalkan ibu ini jika ibu tertarik untuk mengikuti program, boleh ini nanti mengisi formulirnya lengkapi dengan data-data misalkan biasanya kan kita standarnya minimalnya adalah kakak fotokopi kakak KTP suami istri ya. Jadi nanti kalau sudah misalkan ada sekian orang, misalkan ada minimal 5 orang ataupun 10 orang, itu silahkan kontak lagi, kasih tahu ke kontak person, nanti kontak person kontaknya ke kita. Jadi sebisa mungkin memang kontak person ini yang merugikan. Jadi tidak terlalu banyak orang yang mengontak, ya. Ada catatannya. Catatan yang pertama yaitu jika ketika pelaksanaan sosialisasi petugas menemukan gejala, tindakan, atau respon yang menimbulkan keraguan, maka petugas tidak boleh membagikan formulir pendaftaran. Misalkan kita sudah datang nih, kita sudah menjelaskan materi sosialisasi, ternyata responnya ternyata ada yang acuh tak acuh, ada ternyata atau bahkan ternyata mendesak harus segera kapan. Kita menyebutnya pemain ya. Pemain itu dalam artian dia hanya ingin uangnya aja tapi nggak mau ikut pembinaan dan sebagainya. Ya, ini juga harus dihindari. Maka ya walaupun ini juga tergantung juga dari jam terbang ataupun juga insting, nah, nggak jadi masalah. Misalkan ketika teman-teman merasa oh ini kayaknya kalau saya ngebuat majelis di sini juga kayaknya agak ragu dengan peserta yang ada ini, maka silahkan tidak diperbolehkan untuk tidak membagikan formulir pendaftaran. Lalu yang di catatan yang kedua, materi sosialisasi ada di berkas pendukung. Oh ya, ini mungkin nanti akan kita bahas ya terkait materi sosialisasi apa saja yang bisa kita sampaikan ya harus disampaikan. Tahapan yang ketiga yaitu pengisian formulir pendaftaran anggota baru. Jadi nanti calon anggota ini mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen diri, yaitu fotokopi KTP suami istri dan fotokopi kartu keluarga. Jika formulir dan persyaratan lainnya sudah lengkap, calon anggota harus konfirmasi ke kontak person untuk selanjutnya mengonfirmasi jumlah masyarakat yang mendaftar. Selanjutnya, petugas akan memberikan jadwal pelaksanaan survei dan wawancara sebagai uji kelayakan calon anggota. Ada catatan khususnya, jika pendaftaran kurang dari 5 orang, maka tidak boleh diproses. Misalkan, kita dapat informasi dari kontak person, Mas, ini sudah ada 10 orang yang sudah mengisi formulir, dan sepertinya, dan siap untuk disurvei. Nah, kita jadwalkan, misalkan, iya dah, Pak, kita akan survei di hari Selasa. Di hari Rabu, misalkan jam 1, pada duhur, harus sudah ngumpul. Oke, itu boleh. Atau misalkan,
Kita juga boleh tidak harus nunggu dari kontak person, tapi kita juga harus ngecek juga secara berkala. Misalkan, Pak, ini gimana? Apakah sudah ada 10 orang ataupun 5 orang? Ternyata belum ada, Mas. Baru ada 3 orang. Nah, udah, berarti kalau tidak ada orang, berarti belum bisa kita lakukan proses survei karena harus ada minimal. Kalau sekarang kan kalau yang di Kopmu lakukan ini kan minimalnya 5 orang ya untuk dimskat. Tapi kalau dari teman-teman di cabang itu dipersilahkan. Boleh mau 5 atau mau 10 mau nggak dipersilahkan. Tahapan yang keempat yaitu survei dan wawancara calon anggota, yaitu uji kelayakan. Jadi calon anggota dan petugas hadir di tempat dan waktu yang sudah dijadwalkan. Jadi misalkan kita jadwalkan hari Rabu jam 1 sudah ngumpul. Jadi anggotanya ngumpul dulu sambil bawa eh, apa berkas-berkas. Petugas mengecek kelengkapan berkas formulir pendaftaran. Jadi kalau ada yang belum lengkap, jangan dulu untuk disurvei. Petugas membagi dan mengurutkan jalur survei sesuai dengan jangkauan tempat tinggal. Misalkan ini ternyata ada fix nih 10 orang. Ini kayaknya yang jalur yang paling dekat dulu kemana. Jadi nanti saling berantai untuk apa kedatangan apa untuk proses surveinya. Yang keempat adalah petugas melakukan wawancara untuk mengonfirmasi dan menguatkan data yang sudah diisi dalam formulir pendaftaran. Petugas juga mengamati kondisi tempat tinggal atau tempat usaha. Poin yang diamati paling penting adalah sikap. Apakah ada kecenderungan menutupi informasi, kelayakan usaha, kondisi tempat tinggal, dan juga lingkungan sekitar. Jadi ini yang harus dilakukan ketika ada eh, apa untuk uji kelayakan. Yang kelima, yaitu rapat komite penerimaan anggota baru. Jadi rapat komite ini, ketika sudah dilakukan rapat, misalkan ada 10 orang, maka si surveyor itu nanti merekap datanya dan nanti dibawa ke rapat komite. Kita sebutnya rapat komite penerimaan anggota baru. Jadi rapat komite penerimaan anggota baru ini minimal 3 orang. Jadi minimal 3 orang ya. Yang dipimpin oleh kepala program Miskat dengan pesertanya adalah staf cabangnya. Jika tidak ada di cabangnya hanya ada 1 orang, maka komite dengan tim manajer program KP ataupun KPP. Jadi intinya bagaimana caranya kuota 3 orang ini bisa terpenuhi. Yang kedua yaitu komite dilakukan paling lambat 3 hari sejak survei dan wawancara dilakukan. C. Komite memutuskan siapa saja yang lolos dan tidak untuk mengikuti latihan wajib majelis atau kegiatan pembekalan program sejenisnya dan jadwal LWM. Keempat, setiap keputusan dicatat setidaknya dalam dokumen lembar keputusan hasil komite atau berita acara jika diperlukan. Petugas memberikan konfirmasi jadwal LWM kepada kontak person. F. Data diri calon anggota yang tidak lolos proses survei berkasnya dikembalikan kepada ketika jadwal LWM. Jadi jadi rapat komite ini memilih apakah yang sudah disurvei ini layak ataupun tidak lanjut ke proses selanjutnya. Yang keenam adalah latihan wajib majelis ataupun pembekalan program. LWM ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut di tempat dan waktu yang sama. Rataannya misalkan durasi 1 jam. Misalkan disepakati dilakukan di hari Senin, Selasa, dan Rabu setiap jam 1 siang. Nah, jadi harus tuh di setiap hari berarti kita datang ke sana dan juga peserta juga hadir di situ. Jika ada peserta yang tidak hadir atau terlambat lebih dari 10 menit, maka LWM ditunda dan dilanjutkan keesokan harinya. Jadi misalkan ternyata pas hari Senin, ternyata kita ada 10 orang misalkan yang lolos di komite, ternyata cuma hadir 9 orang. Dan 1 orang lagi ini tidak ada informasi yang jelas, ya tidak ada informasi yang jelas. Maka kita undur di hari Selasa. Nah, jadi hari pertama batal. Jadi kita mulai pembahasan hari pertama elemen di hari Selasa. Di hari Selasa ternyata ya 1 orang ini ternyata masih tetap nggak ada. Ya udah kita komite. Kira-kira apakah ini akan dilanjutkan atau tidak? Karena misalkan ternyata ini batas minimal program marketing hanya 5 dan ternyata ada yang hadir LM itu ada 9, maka ini kan masih lebih dari komite nih. Nah, boleh tuh dilakukan misalkan
rapat komite di situ dengan komite majelis apakah ini akan dilanjutkan atau memang akan menunggu sat- satu lagi atau memang apa diganti. Nah, misalkan ya udah kalau ngeganti khawatirnya jadi lama, misalkan ditungguan satu lagi yang satu orang ini juga ternyata artinya kurang apa kurang serius menunggu itu program. Jadi misalkan majelis sepakat nih, misalkan 9 orang pun nggak apa-apa maju. Nah, itu tidak jadi masalah misalkan ketika memang ketika di awal disepakatinya komit apa batas minimalnya 5 orang misalkan untuk satu majelis itu 5 orang maka ketika ada pas LWM 9 orang mungkin itu disediakan. Tapi beda halnya ketika batas minimal satu majelis itu adalah 10 orang tapi yang hadir LWM itu satu hanya 9 orang maka kita harus tunda sampai kuota 10 orang itu terpenuhi. Jadi nanti pembedanya adalah di aturan awal kesepakatan di awal dengan tim program atau tim program miskatnya ya, tim program miskat ataupun dari KP ataupun KPP bahwa satu majelis ini sepakatnya berapa nih? Mau 5 orang satu majelisnya atau 10 orang. Ya, karena ini nanti akan berpengaruh ketika ada situasi yang seperti yang barusan saya sampaikan. Ya, LWM materi LWM-nya yang hari pertama adalah tentang kelembagaan, yang kedua adalah tentang jenis dan proses layanan, yang ketiga adalah simulasi dan juga pengukuhan majelis. Yang kelima, materi LWM ada di berkas pendukung SOP sosialisasi dan latihan wajib majelis atau pembekalan program. Peserta yang mengikuti LWM 3 hari sampai akhir dan petugas menilai layak untuk jadi anggota, maka petugas mengisi berita acara pengukuhan majelis dan secara resmi majelis baru sudah terbentuk. Tugas LWM menyerahkan berkas berita acara pengukuhan majelis, absensi LWM, dan berkas data kepada ADMP. ADMP itu adalah admin ya, admin keuangan. Kalau gitu, kalau yang kemarin ya disebutkan. Kalau idealnya memang ada ADMP, administrasi pembayaran khusus tuh berbeda dengan yang keuangan. Tahapan yang ketujuh yaitu submit data keanggotaan. Jadi ketika ADMP ataupun admin mendapatkan berkas berita acara pengukuhan majelis, absensi LWM, dan berkas data anggota dari petugas LWM-nya. ADMP ataupun admin melakukan submit data keanggotaan pada para anggota yang sudah lolos LWM atau pembekalan ke sistem. Ini kita nyebutnya masih sirkah ya. Kalau misalkan nanti belum bisa masuk ke sirkah, nanti teman-teman difasilitasi mungkin yang di Excel ya. Nanti ada database yang di Excel. C, ada data soft file dan hard file diarsipkan. Dan D, catatannya, ADMP wajib meminta petugas pendamping lapangan agar wajib melakukan fiksasi anggota jika pada pertemuan pertama pendampingan pekanan ada anggota yang mengundurkan diri. Misalkan setelah LWM ini ada 10 orang. Kan yang namanya setelah pengukuhan ya, setelah dapat informasi yang lebih detail tentang program, setelah dikukuhkan ternyata ketika pendampingan hari pertama ada yang mundur 2 orang, misalkan hanya jadi 8. Ya udah berarti itu pun harus disampaikan ke ADMP bahwa ini ada pengurangan lanjutan karena yang sebelumnya ketika data awal itu 10 yang mereka dikukuhkan ternyata ketika pendampingan pertama mereka berubah pikiran mundur karena misalkan tidak siap dengan program yang ditawarkan maka mereka diperbolehkan berarti nanti bisa di delete ya di delete dari sistem kita dan data-data dirinya nanti bisa dikembalikan ke yang bersangkutan. Yang kedelapan yaitu pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kalau misalkan teman-teman mengadopsi sistem koperasi itu simpanan pokok dan simpanan wajib, maka ketika anggota ini kita sebutnya adalah non program, jadi misalkan dia muzaki, masuk kategori misalnya muzaki, atau dia kategorinya ternyata programnya nggak ada nih, tapi sudah mendesak ada dari dorongan dari masyarakat harus harus berkeinginan ingin membuat majelis misalkan dan mereka siap misalkan ketika harus membayar simpanan pokok dan wajib sendiri yaitu dipersilahkan boleh ya atau anggota program itu memang semua fasilitas pembayaran simpanan pokok dan wajibnya termasuk fasilitas yang lainnya untuk pembiayaannya itu dibayarkan oleh DT Peduli baik itu dari dana zakat ataupun dari dana infak.
Maka jika anggota ini masuk dari jalur anggota program, maka akan dibayarkan simpanan pokok dan simpanan wajibnya dari alokasi dana keanggotaan yang berasal dari dana program DT Peduli. Anggota wajib menandatangani kwitansi dana keanggotaan bermaterai paling lambat 2 pekan. Jadi biasanya ketika misalkan kalau ini ternyata termasuk yang 10 orang ini adalah termasuk kategori anggota program yang memang seluruh fasilitasnya dibayarkan oleh DT Peduli. Maka di pertemuan yang selanjutnya, di pertemuan yang kedua, maka mereka wajib menandatangani kwitansi bermaterai sebagai bahan kita untuk melakukan pencairan, klaim pencairan ke DT Peduli supaya nanti misalkan DT Peduli nih apa ini ada data anggotanya sudah ada untuk program Miskat. Ini adalah data bahwa mereka sudah menjadi anggota dan ini kwitansi bermaterainya untuk fasilitas zakat ataupun infaknya. Nah, jadi kita serahkan dong ke bagian keuangan. Jadi nanti tinggal kita menunggu untuk pencairan dana keanggotaan dari data. Yang terakhir, pelayanan ya. Untuk yang pelayanan, jadi anggota ketika sudah melewati 8 tahapan tadi, maka anggota secara resmi sudah bisa menikmati semua layanan yang ada di program Miskat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Itu mulai dari akses pinjaman dan juga pembiayaan, permodalan, ada akses tabungan, ada pertemuan rutin, ada pelatihan dan juga akses pengembangan usaha. Intinya ketika sudah selesai sampai tahapan 8, maka si anggota ini sudah bisa mengakses semua pelayanan yang bisa diberikan oleh program. Itu yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan coba bahas tahapan lapangan yang lainnya. Untuk sementara, untuk yang proses rekrutmen anggota, ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.